Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kembali lagi di channel aku. Dan alhamdulillah aku sekarang punya kesempatan buat nge-share informasi-informasi penting. Dan mungkin kalau misalnya aku pakai baju ini lagi dengan video sebelumnya, ya memang bener aku bikin video ini di satu hari. Dan ya aku nggak tahu kapan ngeditnya. Jadi ya oke lah, yang penting informasinya lah ya guys ya. Nah, aku di sini bakal nge-share informasi mengenai syarat kelulusan terbaru di Unsika. Iya, alhamdulillah aku udah lulus. Oke, jadi di Unsika itu untuk ikut sidang akhir atau sidang skripsi itu ada syarat-syarat tambahan lainnya selain LOA. Mungkin kalau di zaman-zaman aku tahun 2022 itu zamannya masih kayak persyaratannya itu cuma LOA. Jadi kita nge-submit penelitian di jurnal yang terakreditasi Sinta, dan nanti kita dapat LOA kalau kita di-accept gitu ya, di-accepted sama atau kita diterima sama jurnalnya. Nah, itu LOA-nya nanti yang jadi persyaratan buat ikut sidang. Tapi kalau untuk tahun 2024 ini ada persyaratan-persyaratan baru. Nah, buat kalian yang masih semester 1, semester 2 ataupun semester bawahnya yang belum ada di semester 8, itu kalian bisa banget penuhin persyaratan-persyaratan ini gitu. Jadi untuk poinnya tersendiri itu kalian harus mengumpulkan 150 poin. Sebentar ini. Nah, jadi ada surat edaran baru mengenai syarat kelulusan gitu ya, syarat kelulusan dari ini peningkatan prestasi mahasiswa melalui pemberlakuan sistem kredit prestasi. Jadi pemberlakuan sistem kredit prestasi. Nah, itu apa sih gitu ya? Nah, jadi kayak misalnya kita ada kegiatan-kegiatan di luar, itu bisa di-convert gitu loh, bisa di-convert gitu. Nah, ini ada pun itu ya kegiatan-kegiatan yang dapat diperhitungkan sebagai kredit, sistem kredit prestasi gitu ya, SKP gitu, sistem kredit prestasi gitu ya, sistem kredit prestasi. Nah, jadi ini ada beberapa poin yang banyak banget kalian bisa penuhin, dan untuk lulus itu 150 poin. Ya, setiap pengajuan harus menyantumkan kegiatan tersebut untuk mahasiswa angkatan sebelum tahun 2021. Skor minimal 2021. Skor minimal sebanyak 150 SKP. Nah, jadi buat kalian yang angkatan 2021 ke atas, ini syarat ini wajib banget kalian penuhin gitu. Nah, ini sebanyak 150, dan kita nggak tahu tahun depan bisa berapa, dan juga kita ada tes TOEFL juga. Oke, aku bacain yang pertama ya. Jadi yang pertama itu adalah kegiatan. Yang pertama, menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan gitu ya, baik jadi anggota BEM itu dapatnya 50 poin. Kalau kalian jadi anggota BEM gitu ya, itu 50 poin. Terus sebagai wakil ketua, sekretaris dan bendahara gitu ya, itu dapatnya 30 poin. Sedangkan kalau kita jadi anggota itu dapat 10 poin. Nih buat kalian yang masuk organisasi ini apa ya, kayak keuntungan buat kalian gitu. Terus yang kedua, kalau kita mengikuti kegiatan seminar ilmiah. Nah, jadi yang pertama, kalau kita jadi presenter oral dalam seminar internasional itu dapat 100 poin. Wow, kalau misalnya kita jadi presenter gitu ya guys. Nah, jadi yang pembicaranya gitu. Nah, itu kita dapat 100 poin. Terus kalau kita jadi panitia seminar nasional itu dapatnya 50 poin. Terus kalau kita cuma jadi peserta seminar tapi internasional itu dapatnya 30 poin. Sedangkan kalau kita menjadi peserta seminar nasional itu dapatnya 20 poin. Nah, jadi minimal itu nasional guys ya, kita bisa dapat poinnya gitu, dan juga ada sertifikatnya sih pastinya. Terus mengikuti kejuaraan. Yang pertama, kalau kita juara 1, 2, 3 di skala internasional kita dapat 100 poin.
gitu guys. Jadi kalau kalian it's okay lah aku nggak ikut organisasi gitu ya, it's okay gitu kalau misal kalian nggak ikut organisasi. Nah kalian bisa memenuhi SKP kalian atau sistem kredit prestasi kalian melalui perlombaan gitu. Jadi kalau misalnya kalian menang nih gitu ya lomba skala tingkat internasional dan kalian dapat juara 1 ataupun juara 2 ataupun juara 3, itu kalian udah dapat 100 poin gitu ya guys. Terus kalau kalian menang di tingkat nasional baik juara 1, juara 2, juara 3 itu dapat 75 poin. Dan yang ketiga, kalau kalian menang lagi di tingkat regional, provinsi lah gitu ya, antar provinsi gitu dan lain sebagainya gitu, itu juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya, itu dapat 60 poin kalau kalian itu tingkat regional. Selanjutnya itu tingkat kabupaten. Nah tingkat kabupaten itu kalian bisa dapat 50 poin. Nah kalian bisa juara 1, juara 2, juara 3 itu dapat 50 poin. Masuk 10 besar. Nih, masuk 10 besar di sini apa ya maksudnya? Nasional atau internasional? I don't know. Di sini cuman tertulis masuk 10 besar. Mungkin nanti akan aku kasih di sini ya gambarnya gitu. Masuk 10 besar itu dapat 30 poin. Dan cuman mengikuti perlombaan kalian bisa dapat 20 poin. Nah ini bisa menjadi trik sih kalau kalian misalnya udah di semester 8 bingung kan, yaudahlah ikutin aja perlombaan-perlombaan lumayan dapat poin gitu ya. Karena apa ya, menurut aku sistem kredit semester ini memang sih di lain sisi memang memberatkan mahasiswa, apalagi yang di semester 8 dan mereka kan memang bentar lagi mau lulus, kecuali buat kalian yang di semester 1 memang bisa nyicil-nyicil gitu ya. Tapi di lain sisi ini bener-bener kayak bagus banget dan bisa meningkatkan apa ya, kayak keterampilan kita sesuai dengan basic kita, dengan kemampuan kita gitu. Jadi kayak aku misalnya orangnya nggak aktif di organisasi. Nah gimana sih mahasiswa ini yang nggak aktif di organisasi tapi juga bisa aktif gitu, bukan hanya kuliah pulang. Jadi salah satunya itu adalah dengan ikut perlombaan gitu guys. Terus itu tadi perlombaan ya. Terus ada juga lomba karya tulis ilmiah. Nah ini sama besarnya poinnya dengan ikut perlombaan. Jadi yang pertama itu kalau kalian tingkat internasional 1, 2, 3 gitulah ya, itu 100 poin. Kalau nasional juara 1, 2, 3 itu 75 poin, sama aja skemanya dengan perlombaan gitu ya. Dan 1, 2, 3 juga tingkat regional itu 60 poin. Juara harapan atau tingkat kabupaten, nah ini bedanya. Kalau kalian mendapatkan juara harapan di tingkat kabupaten, setingkat ya, minimal setingkat kabupaten itu 40 poin. Dan juga kalau cuman mengikuti perlombaan saja gitu ya, itu dapat 25 poin. Dan yang kelima itu adalah melakukan publikasi karya ilmiah, namanya tercantum dalam artikel sebagai autor. Jadi sebagai penulis gitu ya, entah kalian penulis 1, penulis 2 gitu ya. Seperti itu sih kayaknya. Soalnya di sini biasanya kalau dicantumkan minimal penulis 1, biasanya dicantumkan ini sebagai autor aja, jadi sebagai penulis aja gitu ya. Nah yang pertama, kalau kalian berperan serta dalam publikasi artikel jurnal Scopus. Nah jadi kalau misalnya nih kalian bantuin dosen kalian, nah terus nama kalian juga dicantumkan di artikel Scopus itu tadi gitu ya, dan bisa publish gitu, itu kalian dapat 100 poin. Dan memang sih menurut aku untuk sampai ke tahap Scopus itu memang susah, tapi kalau kita tidak mencoba kita nggak akan tahu sih. Jadi ya sesusah apapun gitu ya, kalau kita berusaha pasti bisa. Terus yang kedua, membantu atau berperan serta dalam publikasi artikel ilmiah jurnal Sinta dari 1 sampai 3. Itu sama susahnya sih menurut aku, tapi lebih susah Scopus. Itu dapat 50 poin guys kalau jurnal Sinta 1, 2, 3 gitu ya. Nah terus kalau kita publikasi gitu ya, sama aja membantu atau berperan serta dalam publikasi artikel di jurnal Sinta 4-6 itu dapat 30 poin gitu. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa banget publikasi di Sinta sih, Sinta jurnal 1, 2, 3. Tapi memang itu ada yang gratis, ada, tapi waktunya lama. Dan
ada juga yang berbayar dan itu harganya bisa up to 1 juta ke atas sih menurut aku.